Oke, ya salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita belajar tentang mekanika teknik. Sudah sangat mundur waktu kita, tapi tidak apa-apa, kita coba mengejar tentang mekanika teknik ini. Sedikit ada perhitungan di perkuliahan ini. Sebelumnya kita pelajari itu mekanika itu seperti apa sih? Gitu ya. Kita masuk ke pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam. Jadi mekanika itu mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar dengan kata mekanika begitu ya. Jadi mekanika di sini disebutkan ilmu pengetahuan yang mempelajari gerakan atau suatu benda serta efek gaya dalam gerakan itu. Jadi kita belajar tentang gaya gitu. Kita belajar tentang gerakan. Eh, dan efek gaya dalam gerakan itu. Efek dari gaya tersebut menghasilkan gerakan apa gitu. Jadi kayak ada yang namanya efek domino gitu ya kan, gara-gara ada gerakan sebelumnya berefek ke gaya-gaya yang ada di depannya gitu ya. Domino, teman-teman tahu domino? Jadi kita bahas aja. Yang pertama itu kita bahas tentang hukum Newton. Hukum Newton tuh sangat berkaitan dengan yang namanya gaya gitu ya. Ada hukum Newton pertama, dua, dan tiga. Kita coba bahas sekarang secara singkat di video ini. Dan pasti teman-teman mahasiswa juga sudah sedikit banyak tahu lah tentang hukum Newton ini. Kan dipelajari di pelajaran fisika di sekolah-sekolah juga ya, di SMA dulu. Langsung saja tentang hukum Newton. Hukum Newton pertama itu apa tuh? Ada yang tahu? Ada yang mau menjelaskan? Jadi hukum Newton pertama itu dikatakan bahwa suatu benda akan cenderung mempertahankan keadaannya. Suatu benda akan cenderung mempertahankan keadaannya. Jadi benda yang diam akan cenderung mempertahankan keadaannya diam, dan benda yang bergerak akan cenderung mempertahankan dia terus bergerak gitu ya. Contohnya misalnya kita dalam sebuah kendaraan yang melaju cepat, dan seketika kendaraan tersebut mengerem mendadak gitu ya. Dan yang pasti supir, penumpang semuanya akan terlempar ke arah depan gitu ya. Karena dia melaju ke depan, yang pasti dia kalau ngerem mendadak, penumpang supir akan terlempar ke depan. Itu bisa dikatakan bahwa itulah hukum Newton pertama. Benda yang bergerak akan mempertahankan dia agar tetap bergerak gitu ya. Jadi nggak langsung kita ngerem langsung diam gitu aja, tapi badan kita akan terlempar ke depan karena badan kita mempertahankan dia agar terus tetap bergerak gitu ya. Itu hukum Newton pertama gitu. Ada contoh soalnya, ada gimana cara memaparkannya di video. Nah itu yang jadi pergumulan saya beberapa hari yang lalu. Jadi ya harus sedikit belajar tentang cara editing foto gitu. Kita coba, mudah-mudahan hasilnya bagus gitu ya. Jadi ini dia contoh pertama itu. Jadi gaya itu kan simbol itu F gitu ya, satuannya Newton. Kita coba, ada gambarnya ya, ada 3 buah gaya, F1, F2, dan F3. Jadi F1 itu 20 Newton, F2 itu 25 Newton, F3 itu C Newton pada sebuah benda seperti ditunjukkan pada gambar. Jika benda tetap diam, berapakah nilai F3 atau C? Jadi ketentuannya itu sigma F itu sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Jadi cara menyelesaikannya, F1 ditambah F2 dikurang F3 sama dengan 0. Plus negatif ini menunjukkan arahnya kemana. Kalau positif dia arah ke kanan, kalau negatif dia gayanya arahnya ke kiri gitu ya. Jadi F1 F2 ini kan nilainya plus, sedangkan atau ke kanan, sedangkan F3 ini minus atau dia arahnya ke kiri gitu ya. Jadi F1 plus F2 dikurang F3 sama dengan 0. Jadi tinggal gampang saja kita pindah-pindahkan saja angka-angkanya.
Jadi F3 sama dengan F1 ditambah. Jadi tadi bisa kita pindah-pindahkan aja, F3 sama dengan F1 ditambah F2 gitu ya. F3 nya dipindahkan, jadi negatifnya hilang. Jadi 20 tambah 25 sama dengan 45 Newton. Jadi F3 nilainya 45 Newton. Sederhana ya gitu. Nggak terlalu ribet. Yang berikutnya kita bahas tentang ini, langsung ke hukum Newton kedua. Tadi hukum Newton pertama tuh dia cenderung mempertahankan gerakannya. Kalau dia diam, dia cenderung mempertahankan dia diam. Kalau dia bergerak, dia akan mempertahankan dia bahwa itu bergerak. Nah, itu hukum Newton pertama. Kalau Anda dalam sebuah mobil, kendaraan, ingat bahwa ada dalam hukum Newton pertama. Benda bergerak akan cenderung tetap mempertahankan dia bergerak, benda diam akan cenderung mempertahankan dia diam. Anda duduk santai, itu adalah hukum Newton pertama, cenderung diam, mempertahankan tetap diam. Oke, kita langsung ke hukum Newton kedua. Jadi sebenarnya saya ada problem gitu. HP saya ini kalau panas langsung mati, jadi saya memvideokan ini juga berulang-ulang gitu. Ada pergumulan sih gitu. Jadi langsung ke hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua ini beda dengan hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama dia kan cenderung tetap diam, mempertahankan dia diam atau mempertahankan dia bergerak. Hukum kedua ini bedanya dia ada pengaruh dari benda lain begitu, pengaruh dari percepatan dan beban. Langsung saja Newton kedua ini bahwa percepatan benda disebabkan oleh rasukan gaya yang bergerak pada satu benda adalah berbanding lurus dengan rasukan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa dari bendanya. Paham kan ya? Tadi jadi hukum Newton kedua ini dapat menjelaskan pengaruh dari perubahan kecepatan dan massa suatu benda terhadap hisapnya sebatang gaya yang bekerja pada suatu benda. Jika benda bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi, maka respon gaya yang dirasakan juga semakin tinggi. Ya. Jadi benda yang bergerak semakin tinggi, maka respon gayanya semakin tinggi. Jadi respon gaya akan menjadi lebih besar ketika benda bergerak dengan kecepatan yang besar. Respon gaya akan menjadi besar pada benda yang massanya lebih besar dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi gerakan satu benda itu dipengaruhi oleh percepatan dan benda gitu. Massa dari benda itu, massa dari sebuah benda gitu. Itu yang mempengaruhi dari Newton kedua ini. Katanya gaya akan menjadi resultan gaya akan menjadi lebih besar jika benda bergerak dengan percepatan lebih besar. Resultan gaya akan menjadi lebih besar pada benda yang massanya lebih besar dan bergerak dengan kecepatan yang besar. Kalau begitu juga kalau benda dengan massa yang lebih besar, beda ya berat dengan massa ya. Kalau berat itu satuannya massa itu satuannya kilogram. Kalau berat itu satuannya newton gitu. Berat ini hubungannya dengan gravitasi. Sedangkan massa itu satuannya kilogram. Jadi bisa bilang badan kita ini yang kilogram itu massa, bukan berat. Cuman secara banyak orang mengatakan bahwa ya beli beras beratnya sekian gitu. Beli beras tapi beratnya pakai satuan kilogram. Sementara kalau kita yang sudah belajar tentang fisika, kita tahu bahwa kilogram itu berarti berhubungan dengan massa gitu, bukan yang namanya berat. Berat itu berhubungan dengan yang namanya Newton, berhubungan dengan yang namanya gravitasi gitu. Jadi contoh pada hukum kedua, hitung massa truk yang sedang bergerak dengan percepatan 2 meter per second dan menghasilkan gaya
800 Newton. Jadi rumusnya tuh sigma F sama dengan massa kali percepatan A, M kali A, massa kali percepatan. Jadi sigma F sama dengan 8 Newton. Jadi A sama dengan 2 meter per sekuat, maka massa truk sama dengan sigma F dibagi percepatan itu A. Jadi 8.000 Newton dibagi 2 meter per sekon sama 84.000 kg, atau massa dari truk itu adalah 4 ton. Jadi di rumus kedua ini berhubungan dengan yang namanya massa dan gaya. Nggak bisa maksimal kalau masalah contoh-contoh soal yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa cari referensi lainnya di luar sini untuk belajar lagi gitu. Karena itulah mungkin kekurangan kalau kita belajar secara online. Langsung saja ke penelitian ketiga. Penelitian ketiga itu menjelaskan jika benda A memberikan gaya pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi begini, benda A memberikan gaya kepada benda B, sedangkan benda B juga akan memberikan gaya kepada benda A dengan besar yang sama. Itu sederhananya seperti ini. Kita mendorong sebuah dinding, dinding kita dorong, walaupun dinding tidak bakal bergerak. Cuman sederhananya seperti itu. Kita mendorong dinding dengan kekuatan dengan gaya sekian Newton. Kita dorong dinding dengan gaya sekian Newton. Secara kita tidak mengetahui gitu, secara kita tidak sadar bahwa dinding juga memberikan gaya kepada kita dengan besar yang sama seperti kita berikan pada si dinding ini. Kita dorong dinding dengan kekuatan, dengan gaya yang kita sanggup dan bisa bilang. Dinding itu yang memberikan gaya yang sama dengan besar yang sama kepada kita. Kalau kita mendorong mobil juga bisa gitu ya. Mendorong mobil, kita nggak sadar bahwa mobil itu juga memberikan gaya kepada kita dengan besar yang sama seperti gaya yang kita berikan pada mobil. Itu yang dimaksud oleh hukum Newton ketiga. Jadi suatu gaya bekerja pada suatu benda selalu diimbangi dengan gaya dari benda lain. Artinya tidak ada gaya bekerja yang hanya melibatkan satu benda. Gaya yang terlibat setidaknya memerlukan dua benda yang saling berinteraksi. Pada interaksi ini gaya-gaya bekerja selalu berpasangan dan berlawanan arah. Kita dorong ke ini ke arah kanan, otomatis ini juga mendorong kita ke arah kiri, para berlawanan. Dan dengan besarnya seberapa? Sama besarnya seperti kita mendorong ini. Misalnya kita dorong 10 Newton, dia juga mendorong 10 Newton. Mungkin kita bilang 10 Newton lah, kita dorong dia 10 Newton. Dulu itu juga menahan mendorong kita dengan kekuatan 10 Newton. Itu yang dikatakan di hukum Newton ketiga. Ada contoh soalnya? Ada. Satu saja ya. Jadi teman-teman cari lagi contoh-contoh soal yang lain. Ini yang kita pelajari tentang mekanika teknik. Kita belajar tentang gerakan, kita belajar tentang gaya dan efek dari gaya tersebut. Contoh lainnya itu kayak seorang yang sedang menembak. Pada saat menembak peluru keluar dari laras kita, ya kan? Jadi kita menembak gitu, menembak sebuah senjata, menembakkan sebuah peluru gitu. Secara langsung tapi mungkin kita tidak sadar gitu. Peluru itu juga mendorong kita gitu. Kita mendorong dia juga mendorong kita gitu. Ada tolakan yang ada pada kita. Berapa besarnya yang diberikan peluru, berapa newton yang diberikan peluru kita sama dengan berapa newton yang kita berikan pada peluru tersebut. Gitu. Jadi kalau dinding itu nggak terasa gitu didorong sama si dinding ini. Tapi kalau peluru
itu terasa ya ketika menembak sebuah peluru, terasa bahwa kita juga didorong sama peluru tersebut, dan benda yang sama kita berikan kepada si peluru tersebut. Contoh, perhatian gaya yang berkala pada balok seperti gambar berikut. Jadi F1 itu 30 Newton arahnya ke kiri, F2 15 Newton arahnya ke kiri, sedangkan F3 60 Newton arahnya ke kanan. Ingat ya, kalau arah itu menunjukkan dia positif dan negatif. Kalau ke kiri arahnya negatif, kalau ke kanan arahnya positif. Dengan percepatan 5 meter per sekon. Jadi sigma F dengan F3 dikurang F1 dikurang F2. F3 positif, F1 F2 nya negatif. Jadi sigma F sama dengan 60 dikurang 35 dikurang 15. Sigma F sama dengan 3 meter. Jadi balok yang sedang bergerak jadi sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Massa sama dengan gaya dibagi percepatan, menjadi massa ya. Jadi soalnya kan mencari massa ya, berapa massa balok tersebut. M sama dengan 10 dibagi 5, M sama dengan 2 kg. Itu contohnya, salah satu contoh. Teman-teman cari-cari contoh yang lain, banyak contoh-contoh lain di buku-buku di referensi, coba cari di search di internet, banyak sekali contoh tentang pemilu 1, 2, dan 3. Pelajari aja. Sekian dulu dari kita untuk kali ini tentang pemilu 1, 2, dan 3. Ingat, pemilu pertama tadi, benda akan cenderung kita mempertahankan dirinya yang tidak bergerak. Kalau dia diam, dia cenderung mempertahankan diam, dia bergerak cenderung mempertahankan bergerak. Itu yang pertama. Kemudian kedua itu dipengaruhi oleh namanya percepatan dan massa. Kemudian ketiga itu dipengaruhi kemudian ketiga itu seperti yang tadi, benda gaya yang kita berikan pada benda, gaya dorong ya, sebenarnya gaya dorong yang kita berikan kepada sebuah benda akan memberikan dorongan kepada kita dengan nilai yang sama. Itu sederhananya. Dia teman-teman mahasiswa bisa lebih ingat begitu. Mungkin itu saya dari saya. Nantikan lagi ke kuliah selanjutnya, saya akan berikan lagi di channel YouTube. Terima kasih. Salam sejahtera.